Selamat malam hadirin sedama. Yang kami hormati Bante Ida Gunotera, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian peserta sebulan pendalaman Dhamma Namo Buddhaya. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada kita semua. Perkenalkan, saya Natasha yang akan memandu acara hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma, episode 15 pada hari Jumat tanggal 25 April tahun 2025. Dengan judul Dhamma sebagai Cahaya Kehidupan dengan Bante Ida Guno Tera sebagai narasumber. Acara ini diselenggarakan secara live di Zoom dan juga channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mic dalam keadaan mute. Saya izin membacakan susunan pada acara hari ini. Diawali oleh pembukaan, menyanyikan Kami Datang Bersujud, Nama Karapata, Dhammapada, Wandana, Tisarana, Pancasila, Materi, Q&A, Closing Statement, Patidana, Penyerahan Sertifikat, Pembacaan Nama Karapata, Pengumuman, dan diakhiri oleh penutup. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu pembuka pada malam hari ini, Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati dhammamu yang luhur dan mulia. Baik, selanjutnya pembacaan Nama Karapata yang akan dipimpin oleh Romo David. Kepada Romo David, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudari Natasha, Rama Ramani, Bapak Ibu semua. Mari kita perangkat kedua tangan kita. Kita memulai sesi pada malam hari ini dengan tiratan kita pembacaan Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Buddhang Bhagawantang Abiwademi Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhammang Namasami Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sanghang Namami
Tangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang. Baik, selanjutnya pembacaan Dhammapada kepada yang bertugas disilahkan. Terima kasih kepada Saudari MC Soti Honto. Dhammapada Appamada Wagga syair ke-24. Uddhanawato Satimato Sucikam Masani Samakarino Sanyata Sadhammajiwino Appamata saya sobhiwadhati, yang artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih, Soti Hontu. Terima kasih kepada Kasila. Selanjutnya pembacaan Wandana pada Roma David. Silahkan. Mayang Bante Isarane Nasaha Pancasilandia Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Yamahang Watamitang Wateta Amma Bante Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiampi Dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Natiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamana paripurnang Amma bande. Anatipata veramane sikkhapadang sammadiyami. Panatipata weramani sikapadang samadiyami. Adennadana veramane sikkhapadang sammadiyami. Adinadana weramani sikapadang samadiyami. Kame sumiccācara veramane sikkhapadang sammadiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadiyami. Musawada veramane sikkhapadang sammadiyami. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Surameraya majapamadattana veramane sikkhapadang sammadiyami. Surameraya majapamadattana weramani sikapadang samadiyami. Imane panca sikkhapadani silena sukating yante silena boga sampada silena niputing yante tasma silang wiso ye. Amma bante satu satu satu. Baik, sebelum memasuki sesi sharing dhamma, kami akan membacakan profil narasumber yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini yaitu Yang Mulia Biku Indah Guno Tera, Penahbisan Biku atau Upasampada, nama Penahbisan Indah Guno, tempat penahbisan Padepokan Dhammadippa Arama, Kota Batu Malang, tanggal penahbisan 18 Maret 2007, nama Upajaya Yang Mulia Biku Sukemo Mahatera, nama Kamawaca Carya Yang Mulia Biku Mahadamadiro Tera, nama Anusawana Carya Yang Mulia Biku Atimedo. Beliau, Bante Inaguno, merupakan Padesanayaka untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Bante, selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Ya, selamat malam, namo buddhaya. Waktu dan tempat untuk Bante bersharing dhamma, disilahkan. Ya, selamat malam, namo buddhaya.
Ibu Bapak serta saudara sedama yang berbahagia, malam ini jumpa kembali lewat acara SPD yang disiarkan langsung dari Dhamma Meta Jember lewat media online. Ya, kegiatan sebulan pendalaman Dhamma walaupun melewati media online tidak mengurangi hal yang berkaitan dengan Dhamma karena SPD ini bisa didengarkan baik secara langsung maupun lewat media yang sekarang ini sudah mulai berkembang kurang lebih sejak tahun semenjak masa COVID. Hingga detik ini media online tetap terjaga untuk sebagai sarana untuk pembabaran Dhamma seperti yang dilakukan oleh Dhamma Meta Jember serta channel YouTube lainnya. Pada malam hari ini saya akan sedikit menguraikan tema yaitu Dhamma sebagai cahaya kehidupan. Ya. Nah, Dhamma adalah ajaran Sang Buddha yang telah dipaparkan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama dalam kurun waktu 45 tahun. Beliau mengajarkan Dhamma dengan sangat rinci, baik untuk para berumah tangga maupun para samana. Beliau juga tidak hanya mengajarkan kepada para berumah tangga dan samana, juga membabarkan Dhamma kepada para dewa serta juga makhluk yaka yang memiliki minat untuk mendengarkan Dhamma. Ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang ada di dalam Tipitaka yang terdiri dari 84 pokok sutta, pokok Dhamma, yang terdiri dari Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sangat banyak sekali ajaran yang ada di dalam Dhamma yang tertulis dalam Tipitaka akan diajarkan oleh Sang Buddha dalam kurun waktu 45 tahun. Tetapi dari sekian ajaran tersebut ada intisari yang terkandung di dalam ajaran tersebut, ya, tidak melakukan bentuk kejahatan, menambah kebajikan, serta memurnikan batin. Ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang juga menuntun seseorang untuk mencapai kebahagiaan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Serta ajaran ini juga menuntun seseorang untuk mencapai pembebasan dari duka. Ajaran Sang Buddha juga sering diibaratkan seperti halnya pelita yang bisa menerangi setiap orang. Juga diibaratkan seperti halnya obat yang bisa diminum oleh setiap orang dan bisa mengobati penyakit batin. Karena kita sebagai manusia masih memiliki pengotor-pengotor batin yang berakar pada moha dosa lupa. Ya,
serta hal-hal lain yang berkembang di dalam diri kita, yang kita cerap lewat 6 indria kita, sehingga memungkinkan kita untuk menambah dan menambah pengotor-pengotor batin. Sehingga ajaran Sang Buddha ini adalah sebagai cara bagaimana supaya kita bisa mengurangi pengotor-pengotor batin dengan mempraktikkan Dhamma. Ajaran Sang Buddha juga diajarkan secara bertahap, seperti halnya yang diajarkan dalam Anupubbikata. Sang Buddha mengajarkan dari hal praktek yang paling dasar ya, yaitu dari praktek memberi. Diajarkan secara bertahap. Bagaimana kita sebagai umat Buddha mampu mengembangkan nilai luhur berupa kemurahan hati, yaitu dengan praktek berbagi. Kita bisa berbagi dalam bentuk materi, atau juga bisa berbagi dalam bentuk non-materi. Bagaimana kita supaya bisa memiliki motivasi untuk berbagi kepada orang lain, untuk mengurangi bentuk-bentuk kekikiran kita. Dan sebenarnya berbagi ini adalah sebagai cara untuk melatih diri, mengurangi keserakahan kita, supaya bentuk keterikatan terhadap hal-hal yang bersifat materi tidak terlalu kita lekati dengan kita mempraktekkan berbagi, memberi kepada orang lain, karena memberi ini adalah bertujuan untuk mengembangkan sifat mulia berupa kemurahan hati, serta mengurangi sifat kekikiran kita, serta mengikis keserakahan. Itu adalah tujuan dari kita praktek memberi. Memberi ini juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain yang menerima, karena dengan kita berbagi, ya kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Ini adalah hal yang diajarkan oleh Sang Buddha, bagaimana kita itu memulai dengan praktek Dhamma, dengan memberi. Kemudian yang kedua adalah dengan praktek menjaga sila. Ya. Ajaran Sang Buddha mengajarkan kita kepada moralitas. Moralitas yang kita kerjakan bagi umat Buddha minimal dapat menjalankan Pancasila Buddhis, serta bisa melatih Atthasila. Untuk para biku, ya, menjalankan Patimokkha-sila. Dan para samanera menjalankan Samanera Sika serta Dasasila. Ini juga diajarkan dengan masing-masing dengan cara yang memiliki peraturan yang berbeda-beda. Untuk para biku menjalankan 227 sila, untuk samanera menjalankan 10 sila serta 75 sekya. Itulah hal-hal yang diajarkan oleh Sang Buddha, baik kepada para pertapa, samana maupun para berumah tangga. Seseorang itu bisa menjalankan sila dengan baik, menjalankan
praktek moralitas dengan baik ketika di dalam diri seseorang itu telah berkembang yang namanya iri dan otapa. Iri adalah malu berbuat buruk, sedangkan otapa adalah takut akan akibat perbuatan buruk. Ketika setiap umat Buddha memiliki iri dan otapa, ya secara bertahap dia akan bisa menjalankan praktek moralitas dengan baik. Praktek moralitas ini juga diajarkan dalam suta-suta, misalnya dalam Manggala Sutta, Sigalawada Sutta, dan para Bhava Sutta. Hal-hal yang berkaitan dengan moralitas seseorang, baik moralitas yang seharusnya dihindari dan moralitas yang seharusnya dijalankan. Ya, dijalankan seperti halnya di dalam Manggala Sutta, dalam Sigalawada Sutta adalah praktek-praktek moralitas yang harus dijalankan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang harus dihindari, bagian dari moralitas adalah seperti halnya di dalam Parabhava Sutta, kemudian di Akasila, Pancasila Buddhis, itu adalah hal yang harus dihindari. Hal ini adalah hal yang menuntun seseorang untuk supaya memiliki perilaku baik, baik dalam ucapan maupun tindakan. Karena moralitas ini berkaitan dengan tindakan dan ucapan dari setiap orang yang memiliki perilaku luhur pasti akan memiliki moralitas yang baik. Makanya supaya kita bisa memiliki moralitas yang unggul, ya kita harus bisa mempraktekkan memiliki dua sifat itu berapa iri dan otapa. Ajaran yang ketiga yang terdapat di dalam Anubbhikata adalah bagaimana kebahagiaan di alam surga, di mana di dalam ajaran ini dalam agama Buddha ada 26 tingkat alam kebahagiaan. Ya, alam kebahagiaan ada 26. 6 adalah alam surga dan 20 adalah 16 adalah alam Brahma serta 4 merupakan alam arupa Brahma yang merupakan alam-alam kebahagiaan. Untuk mencapai alam surga, seseorang itu hendaknya mempraktekkan 4 hal, yaitu seseorang hendaknya memiliki keyakinan kepada Tiranatana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta juga keyakinan terhadap hukum-hukum alam yang didasari dengan pengertian benar atau samadhi, keyakinan yang berdasarkan pada pandangan benar. Yang kedua adalah memiliki moralitas, seperti yang telah saya uraikan tadi. Nah, yang ketiga adalah memiliki kemurahan hati, kedermawanan, murah hati, dermawan, suka berbagi. Kemudian yang keempat adalah memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini seseorang minimal bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Ini adalah hal yang seharusnya diperhatikan oleh setiap orang, bagaimana seseorang itu bisa memiliki arah supaya bisa mencapai alam surga. Sedangkan untuk mencapai alam Brahma, seseorang harus melatih meditasi dengan samatha bhavana dan memiliki tingkat jana, baik jana 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan arupa Brahma, seorang harus bisa mencapai alam tersebut ketika telah mencapai arupa jana. Itu adalah hal-hal yang diajarkan Sang Buddha dan diketahui, ditembus oleh Sang Buddha sendiri, bahwa kita sebagai umat Buddha itu bisa terlahir di 26 alam kebahagiaan ini ketika terpenuhi syarat atau sebab-sebab yang mengkondisikan seseorang itu bisa terlahir di sana, alam kebahagiaan.
Sedangkan yang berikutnya adalah bahaya dari mengumbar kegandrungan atau tanha. Ya, pentingnya kita sebagai manusia harus punya pengendalian diri terhadap indria kita. Ketika indria kita itu tidak bisa dikendalikan, maka dari 6 indria kita itu akan memunculkan berbagai macam hal yang menyebabkan kita itu nanti akan punya keinginan atau kegandrungan atau tanha yang berproses dari satu hal ke hal lain yang seperti yang dijelaskan di dalam Paticca Samuppada, bahwa karena adanya perasaan muncullah keinginan, ya, adanya wedana, ya. Keinginan ini atau kegandrungan ini mempunyai 3, kegandrungan terhadap nafsu ragawi, nafsu kesenangan indriawi yang muncul dari 6 indria kita, serta keinginan untuk terlahir di alam berbentuk, serta keinginan untuk memusnahkan diri karena terjadi karena penderitaan yang begitu mendera setiap orang. Ya, orang yang mengalami hal ini ketika tidak mampu mengatasi, dia akan kecenderungan untuk memusnahkan diri. Sedangkan yang kedua adalah karena kesenangan yang begitu menyenangkan sehingga seorang itu mau menikmati terus dan akhirnya punya kegandrungan terhadap kesenangan indriawi sehingga ingin lahir kembali. Ibu bapak serta saudara sedama yang berbahagia, maka setelah kita mengerti bahwa kegandrungan atau tanha ini adalah sebagai sebab derita, maka kita harus bisa memutus mata rantai bagaimana kita punya pengendalian diri terhadap hal-hal tersebut sehingga kita itu bisa mengendalikan diri supaya tanha di dalam diri kita itu tidak berkembang, justru bisa dilenyapkan. Yang kelima yang ada di dalam Anupubbikata adalah keinginan untuk meninggalkan kehidupan keduniawian. Jadi ada ketertarikan untuk menjadikan diri kita mengikuti jejak Sang Buddha, yaitu menjadi seorang samana. Menjalankan kehidupan berdasarkan Dhamma, ajaran Sang Buddha yang telah ditemukan 45, yang dipaparkan selama 45 tahun, dan sekarang sudah berusia kurang lebih 2.600 tahun yang lalu ditemukan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Dhamma ini adalah sebagai rujukan untuk kita, bagaimana kita itu bisa mengakhiri duka, ya, mengakhiri duka dengan berpraktek pada ajaran Sang Buddha dengan menjalankan dengan baik. Bagaimana kita sebagai umat Buddha mampu mempraktekkan jalan kebenaran seperti yang ada di dalam Jalan Mulia Purasrapat, ya, atau yang disebut sebagai jalan tengah Majjhima Patipada. Majjhima Patipada. Nah, ketika kita mampu menyempurnakan Paññasila Samadhi, ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, sati benar, dan samadhi benar. Ketika hal ini bisa dilaksanakan, dipraktekkan secara bertahap, bagaimana kita sebagai siswa Sang Buddha
mampu mengembangkan pandangan benar dengan baik, sehingga kita ada ketertarikan untuk menjalankan hidup sebagai seorang samana dengan baik, ya itu harus dilatih secara setahap demi setahap, supaya kita itu mampu untuk bisa mencerna kebenaran yang ada di dalam ajaran Sang Buddha. Sehingga ketika kita ada pemahaman dan pengertian terhadap ajaran Sang Buddha, ada motivasi atau dorongan bagaimana supaya kita itu bisa mempraktekkan Dhamma. Dhamma ini adalah ajaran yang sangat luhur, ya. Tentunya harus dilatih secara bertahap. Tahapan ini ya seperti halnya kita itu harus memulai dari pariyati dhamma, pati-pati dhamma, dan pati wida dhamma. Pariyati adalah di mana kita punya kesempatan untuk belajar dhamma dari teori-teori, baik dari mendengar, membaca, kemudian berdiskusi, ya, atau ya berbagai macam cara, baik secara langsung maupun lewat media online yang harus kita lakukan untuk mempelajari ajaran-ajaran Sang Buddha yang ada di dalam Tipitaka. Kita ada ketertarikan untuk mempelajari jalan tersebut, sehingga dengan kita punya bekal pengetahuan terhadap Dhamma, kita kemungkinan ada minat karena dilandasi oleh yang namanya samadhi. Kemudian ada minat untuk melaksanakan, mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya praktek Dhamma ini adalah dilakukan secara bertahap. Setahap demi setahap sesuai dengan minat atau ketertarikan kita untuk mempelajari Dhamma. Kita bisa mempraktekkan setahap demi setahap. Nah, praktek Dhamma setahap demi setahap ini ya ketika dilakukan secara terus-menerus ya, nanti lambat laun juga kita itu akan merasakan manfaat dari praktek Dhamma tersebut. Praktek ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka ketika kita merasakan manfaat, ya Dhamma ini akan menjadi penunjuk jalan untuk kita, supaya kita tidak lari dari kebenaran. Sehingga kita selalu berjalan di jalan yang benar, di jalan yang sesuai Dhamma. Karena ajaran Sang Buddha ini sebagai penunjuk untuk kita ke arah yang benar. Nah, Dhamma ini juga bisa bermanfaat untuk mencapai tujuan hidup. Ya. Nah, tentunya kita sebagai umat Buddha punya tujuan hidup. Hidup bahagia dalam kehidupan sekarang. Hidup bahagia dalam kehidupan yang akan datang. Dan hidup bahagia mencapai habisnya penderitaan atau kita mencapai kebebasan. Itu adalah tujuan hidup ya. Ketika kita berpatokan pada sang jalan, berpatokan pada Dhamma, ajaran Sang Buddha, maka kita akan bisa mencapai tujuan hidup itu. Dhamma ini juga bisa menjadi jalan untuk menuju praktek spiritual. Bagaimana kita terarah dengan baik untuk mengembangkan diri ke tingkat-tingkat spiritual. Sehingga tujuan kita sebagai umat Buddha untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian adalah sangat mungkin. Baik kesucian pertama, Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahant adalah sangat mungkin untuk kita
kita raih ketika kita berjuang dengan kesungguhan hati yang berpatokan pada Jalan Mulia 28. Ini adalah hal-hal yang bisa menjadikan diri kita bersemangat untuk menjadikan Dhamma Jalan Sang Buddha sebagai sumber penerang bagi kita, sebagai lentera pelita di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan apa? Akan terasa terang di dalam kegelapan. Karena kita sebagai manusia masih memiliki kegelapan batin atau kebodohan batin, memiliki awija, yang ketidaktahuan yang seharusnya diberantas dengan kita mengembangkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini bisa muncul kalau kita berjalan berpatokan pada sang jalan, yaitu ajaran kebenaran yang telah diajarkan oleh guru agung kita, Buddha Gautama. Ini adalah hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Buddha, sehingga kita nanti akan menjadi tidak ragu-ragu, penuh dengan keyakinan menjalankan ajaran Sang Buddha dengan kesungguhan hati, sehingga kita itu akan mencapai tujuan yang seharusnya kita capai, yaitu terbebas dari penderitaan. Ya, mungkin itu saja sebagai pembuka untuk acara malam ini. Dan nanti silakan Ibu Bapak bisa bertanya. Semoga apa yang saya uraikan pada malam ini bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian. Semoga semuanya berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante untuk uraian damanya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama semua, kita masuk ke dalam sesi Q&A, jawab dengan Bante. Dan ada beberapa pertanyaan Bante yang masuk kepada kami. Izinkan kami untuk membacakan pertanyaan pertama, Bante. Pertanyaan pertama, Bante, apakah Dhamma bisa memberikan kita ketenangan dan keyakinan kala kita sedang tidak baik-baik saja? Karena kadang-kadang masalah itu datang silih berganti, baik dalam karir maupun dalam keluarga. Ada pertanyaan seperti itu, Bante. Ya, Saya itu berkenan untuk tergantung dari pengertian kita. Tergantung dari pengertian kita menanggapi setiap hal yang kita alami. Ya, kita memandang dari setiap hal itu dari sisi mana? Ya, kalau kita memandang dari segi yang positif, ya setiap bentuk tantangan, kesulitan itu adalah sebagai batu loncatan untuk kita lebih maju. Nah, itu yang harus kita tergantung dari pola pikir kita. Makanya yang perlu kita mengerti adalah kita perlu mengembangkan yang namanya samadhi, pengertian terhadap hal-hal yang kita alami, dan kita itu harus memahami dengan baik bahwa setiap apapun yang kita alami adalah karena perbuatan kita sendiri. Sehingga dengan pemahaman semacam itu, pengalaman baik maupun buruk yang kita alami, kita itu tidak mudah berputus asa, kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain, sehingga kita bisa berpikir secara positif. Setiap hal apapun yang kita alami adalah untuk menuju kepada kemajuan. Itu ya, makanya kita harus sering melatih berpikiran positif terhadap semua hal yang terjadi di sekitar kita. Yaitu memang perlu latihan supaya kita itu bisa tahan terhadap setiap hal yang kita alami. Karena memang ya
kondisi batin kita, setiap pengalaman hidup kita pun setiap hari itu pasti berbeda-beda. Kadang menyenangkan, kadang juga tidak menyenangkan. Itu kembali kepada sikap mental kita. Maksudnya bisa menerima hal-hal yang tidak baik atau tidak. Kalau belum bisa menerima, maka ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, yang muncul adalah kecewa, stres, kemudian putus asa. Nah, itu tergantung dari porsi kita dalam hal menyikapi setiap hal yang kita alami. Maka kita harus berlatih untuk mendewasakan pola pikir kita supaya kita bisa menerima yang datang ke kita, meliputi yang baik maupun buruk, dengan pikiran yang selalu positif gitu. Ya, semoga ini bisa diterima jawaban yang saya uraikan. Terima Semoga kasih. bisa menjawab kepada pertanyaan kita yang ada di Zoom. Lalu ada pertanyaan lagi, Bante, Nah, dari salah satu yang ada di Zoom. Pertanyaannya, bagaimana Bante dengan adanya pandangan dari umat jika merasa telah melakukan hal-hal yang kurang baik, lalu melakukan hal-hal yang baik, maka karma baik dari hal baik tersebut akan menghilangkan. Ini pandangannya begini, Bante, akan menghilangkan karma-karma dari perbuatan yang kurang baik. Itu gimana tuh, Bante, cara menasehati umat yang pandangannya salah seperti itu, Bante? jadi setiap perbuatan kita itu semua akan menghasilkan buah. Yang baik juga menghasilkan buah, yang buruk juga menghasilkan buah. Tetapi baik buruk ini kan saling mempengaruhi. Mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu bisa merubah kondisi yang harusnya, misalnya kondisi baiknya lebih menonjol, itu bisa mengubah buruknya berkurang. Tidak seburuk ketika seseorang tidak melakukan kebajikan. Jadi intinya itu bukan untuk menghapus, tetapi mengubah kondisi yang apa yang seharusnya dialami oleh orang tersebut. Merubah kondisi ketika kekuatan kebajikannya lebih kuat, karma buruknya akan berbuah tapi lebih ringan. Hanya mengubah saja. Tapi semua yang baik dan yang buruk tetap menghasilkan buah. Tidak mampu untuk menghilangkan secara totalitas. Hanya meringankan, itu memungkinkan untuk terjadi. Ya, ya itu uraian jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, Bante. Jadi mengurai, Bante, mengurai. Baik, Bante, ada pertanyaan lagi dari Pak Heri yang ada di Zoom ini. Namo Buddhaya, Bante. Nah, budaya. Apakah seseorang bisa senantiasa meninggalkan ketagihan dan keangkuhan demi menjadikan Dhamma sebagai cahaya kehidupan? Dami. Kalau dia memiliki pengertian dengan baik terhadap Dhamma, dan Dhamma ini sudah menerangi diri seorang yang telah belajar Dhamma dan mempraktekkan Dhamma, sangat mungkin untuk bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Karena sudah munculnya eh, cahaya Dhamma di dalam dirinya. Sehingga dia memiliki pengertian. Dengan memunculkan pengertian di dalam dirinya, memungkinkan untuk tumbuh nilai-nilai luhur, minimal adalah kerendahan hati, sehingga mengikis keangkuhan,
serta juga sifat-sifat yang lain yang buruk itu akan terkikis habis. Baik ketagihan terhadap hal-hal yang terjadi, ya itu bisa berkurang. Karena apa? Ada pengertian benar di dalam dirinya sebagai wujud telah muncul sinar Dhamma di dalam dirinya. Gitu. Cukup? Sekian. Apakah sudah menjawab, Pak Heri? Ada pertanyaan tambahan? Belum saya berpindah ke pertanyaan lain karena masih ada beberapa pertanyaan ini, Bante. Ya, Oh, sadu. Sudah oke dari Pak Heri. Baik, saya izin membacakan pertanyaan berikutnya. Bante izin bertanya, Dhamma dipelajari untuk kita membebaskan diri dari duka. Namun bagaimana bila justru kita melekat pada Dhamma itu sendiri? Apakah itu akan menimbulkan pandangan salah? Terima kasih, Bante. bentuk kemelekatan apapun, termasuk juga kemelekatan beradama, itu juga tidak dianjurkan di dalam Dhamma. Hmm. Karena Dhamma ini sering diibaratkan hanya sebagai rakit. Nah, rakit ini hanya untuk menyeberangi supaya kita sampai ke pantai seberang. Tetapi setelah kita sampai ke pantai seberang, tentunya rakit itu harus ditinggalkan. Ngapain kita bawa-bawa rakit setelah kita sampai ke daratan? Karena Dhamma ini hanya sebagai sarana dalam kita membebaskan diri dari penderitaan. Tetapi setelah penderitaan itu kita hilangkan, kita capai, kita lenyapkan, ya itu rakit itu harus Dhamma itu harus ditinggalkan. Jadi tidak boleh kita melekati Dhamma. Jadi yang harus kita lakukan ya seperti tadi, apabila kita ya ibarat kerja itu kita mau menyeberang ke pantai seberang dengan menggunakan sebuah rakit, ya rakit itu digunakan ketika kita melewati sebuah samudra ataupun sebuah sungai besar. Tetapi setelah kita sampai daratan di seberang sana, rakit itu harus ditinggalkan. Macam itu. Demikian pula dengan Dhamma, ketika kita sudah mencapai tujuan untuk mencapai pembebasan dari duka, itu sudah tercapai, Dhamma pun harus ditinggalkan. Sama Ya, sebagai perumpamaan seperti rakitnya ya, Bante. iya, Ini pertanyaan lagi, Bante, ini menyangkut tadi iya, dari sinar Dhamma, cahaya Dhamma. iya. Pertanyaannya adalah lanjutannya, bagaimana cahaya Dhamma itu sendiri, Bante, bisa menuntun kita? Bukankah justru lebih gampang berbuat jahat daripada berbuat baik? Berbuat baik banyak halangan, berbuat jahat tanpa kesempatan, tanpa niat, tanpa kemampuan, malah kita bisa melakukan perbuatan buruk. Waduh, luar biasa ini pertanyaannya, Bante. Kira-kira bagaimana, Sebenarnya Bante? itu tergantung dari pola pikir ya. Ya, pola pikir seorang. Kalau kita jadi orang baik, maka akan sulit untuk melakukan perbuatan buruk. Tapi kalau kita jadi orang buruk, maka akan sulit untuk berbuat baik. Nah, dari kesimpulan ini, nah, kita tergolong orang mana? Nah, Ah, ya, jadi kalau kita itu masih sulit untuk berbuat baik, berarti kita termasuk golongan yang masih punya banyak keburukan, sifat-sifat buruk masih mendominasi. Tetapi kalau kita sudah berkurang sifat-sifat buruk kita, maka berbuat baik itu akan lebih mudah daripada berbuat buruk. Jadi tergantung kualitas batin masing-masing. Gitu. jadi menjawabnya masuk ke golongan mana gitu? Iya. Golongan orang baik, orang buruk. Orang buruk. Ya. Ya kalau orang buruk melakukan yang baik-baik, ya yang muncul ya buruk-buruk gitu ya, Bante. Iya. Orang baik pun demikian ya pasti munculnya. Iya. Wah, ini pertanyaan lagi masuk lagi nih, Bante. Ini Iya. pertanyaannya, bagaimana praktik sila di saat berbisnis ya, Bante? Apalagi mengingat jalan mulia berunsur 8. Kayaknya saya jauh dari pencerahan. Wah,
siapa ini? Semampu yang bisa kita lakukan. Ya. Damai itu kan ya menuntun berpraktek secara setahap demi setahap. Ya, praktek secara bertahap demi setahap semampu yang Ibu Bapak lakukan, tetapi bukan berarti berhenti untuk berlatih. Kita itu bagaimana mengupayakan diri untuk meningkatkan latihan kita semampu ya, intinya adalah dari hari ke hari itu harus ada peningkatan, ya peningkatan dalam praktek dhamma. Ya, mana yang masih sulit ya jangan dipaksakan untuk dilakukan, tapi bagaimana kita berupaya untuk dilakukan, ya dilakukan dengan secara bertahap sampai kita betul-betul bisa untuk menjadi apa? Kan diri kita itu bisa mempraktekkan dhamma dengan sebenarnya dan lengkap gitu. Ya pokoknya berupaya teruslah sampai Bapak Ibu bisa gitu. Upaya terus, Mm. upaya terus sampai bisa. Baik. Semoga menjawab kepada partisipan yang bertanya mengenai dan tadi. Baik, ini Pak Heri ini bertanya kembali Pak Heri. Nah, Ini pertanyaannya ini menarik juga nih, Bante. ya. Om Budaya Bante, bagaimana jika orang yang sulit untuk berbuat baik dan juga sulit untuk berbuat buruk? Apakah hal tersebut akan menjadi netral, Bante? Demikian. Untuk orang biasa, ya, untuk orang umum, pasti tidak demikian. Ya. Kalau untuk orang umum itu umumnya tidak demikian, ya. Tapi pasti ada salah satu yang mendominasi, Oke. mendominasi. Kejadiannya seperti itu. Tidak mungkin bisa netral ya, tapi kalau orang yang telah terlatih ya memungkinkan untuk ya ketika berbuat hanya berbuat saja. Ya, tapi untuk orang biasa itu pasti antara baik dan buruk ini masih mendominasi. Tinggal yang mana yang paling kuat, baik ataupun buruk, ya gitu. Cukup ya? Ya, jadi mana yang akan mendominasi ya? Iya, pasti Ah, dua hal ini ada yang mendominasi. yes. Baik itu. Sama yang seperti yang tadi Bante sampaikan yang Hmm, pertama itu Bante. iya, Buruk, pasti akan buruk. Kalau baik, pasti betul. Iya. Bante tadi ada pertanyaan lagi Bante dari umat tanya Hmm, di awal Bante tadi menjelaskan tentang dana Bante. Tapi mengapa hmm. sulit ya Bante untuk berdana yang kategorinya itu melepas Bante? Jadi mungkin ini Ya, dananya apa nih kalau melepas gitu mungkin karena kita itu masih menjadi manusia yang punya kemelekatan. Ya, melekat. kemelekatannya itu terlalu kuat terhadap kepemilikan yang dianggap sebagai kepemilikan. Ya, ya sebenarnya itu semua adalah hak pakai. Tapi kita menganggap itu adalah milik kita. Sehingga ya karena kita memiliki kemelekatan yang begitu kuat terhadap apa Milik. yang dianggap milik, ya maka kita ya sulit untuk mengembangkan yang namanya pelepasan. Ya seolah-olah kita ya ketika berbuat baik ya masih berharap ya itu adalah manusia umumnya ya, manusia umumnya manusia ya. Kadang kita itu ketika berbuat baik ya masih mengharapkan suatu hasil yang didapat, yaitu wajarnya manusia. Tetapi ya kalau kita belajar dhamma untuk bisa memahami dengan baik, ya kita ya harus punya motivasi yang unggul dalam kita
melakukan kebajikan, yaitu kita berbuat baik adalah untuk mengurangi kemelekatan, keterikatan, dan pelepasan. Itu memang sih secara apa hal yang diajarkan oleh guru agung kita Buddha Gotama. Tapi memang dalam praktek ya, itu pasti harus butuh latihan secara terus-menerus supaya lambat laun keserakahan serta juga keterikatan kita terhadap yang dikatakan milik itu akan mulai berkurang. Nah, mulai berkurang dengan kita sering berlatih untuk praktek dengan memberi. Gitu. Pertanyaan berikutnya Bante, ini juga masih ada Ya, kaitannya dengan dana Bante. ya, Malam Bante, ya. apakah dana sila gampang kita lakukan sehari-hari? Bagaimana jika kita mau memulainya? Terima kasih Bante. Oh, pertanyaan demikian. Maksudnya mungkin apakah contoh dari berdana mungkin yang bisa dilakukan sehari-hari, Bante? Enggak, itu maksudnya kita mengawali itu dari Oh, mana? Ya, Oh, mengawali dana. ya. Ya, kita memulai dari dana itu ya dari praktek-praktek yang sederhana dulu ya. Dengan sebenarnya kita itu ikhlasnya itu sebatas apa? Ya, sebatas apa sih yang kita ikhlas ya? Misalnya ya taruhlah gitu ya. Dari latihan yang sederhana dulu. Ya, misalnya taruhlah kita misalnya baru ikhlas uang receh. Ya udah, kita praktekkan secara bertahap. Ketika kita punya belanja, apa ibu bapak belanja di mana di warung di mana, kemudian ada uang kembalian, yaitu yang ikhlasnya itu baru kita berikan. Ya udah, kita latihan dari hal-hal kecil sampai nanti suatu saat muncul pandangan, muncul pengertian bahwa apa yang kita berikan itulah yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Nah, sehingga kita itu nanti ya tidak begitu sulit untuk melakukan eh, dana dengan nilai yang lebih besar gitu untuk suatu ketikanya nanti. Ya tentunya latihan dari hal-hal yang Kecil. kita ikhlas dulu ya. Nanti lambat laun ya eh, apa dengan berkembangnya pengertian, dengan berkembangnya keyakinan atau mungkin juga kita membuktikan sendiri dengan kita praktek memberi ini justru mungkin menguatkan kita, memperlancar kita. Jadi kita nanti sudah terbiasa. Kalau pas ada kesempatan untuk berbuat baik, kita itu tidak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan kebajikan. Kenapa? Sudah merasakan sendiri manfaat dari kita berbuat baik. Ya, itu bermanfaat. Nah, lambat laun nanti juga pengertiannya meningkat, ternyata ya apa nanti suatu saat nanti ya kita berdana ya bertujuan untuk tadi yang pertama telah saya jawab adalah untuk mengikis keterikatan. Jadi nanti suatu saat sudah ada nggak ada ya pokoknya berbuat baik adalah sebagai hal sebuah pelatihan. Nah, akan sampai tataran itu tapi misalnya belum ya ya yang penting mendapatkan manfaat dari apa yang kita praktekkan itu akan menjadikan tumbuh keyakinan ternyata dengan memberi itu apa menghasilkan buah, menghasilkan manfaat untuk kehidupan ini. Merasakan manfaat ini juga akan memotivasi untuk ibu bapak untuk rajin berbagi, gitu. Kan kalau saya dengar Bante sampai ada orang yang sudah perdana itu tidak ingin diketahui namanya ya Bante ya. Sudah tanpa Ya, nama aja udah ya, dana ya saja karena setiap dia setiap sudah profesi. punya pemahaman, Pemahaman punya dia. pengertian, ya walaupun nggak ditulis nama, Oh walaupun ya, nggak diketahui namanya, oh, tapi oh, ya dia sudah mengetahui ya nanti kebajikan itu akan kembali ke kita, gitu. masih masih si pelaku kebajikan ya Bante ya. Ya, Baik, baik Bante. Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu yang bertanya. Baik, berikutnya Bante. Wah, ramai sekali ini pertanyaan yang masuk Bante. ya, ya. Malam Bante yang Selamat bertanya, malam. Mm-mm. bagaimana membangun good habit, ya, kebiasaan baik. Dan baik, Misalnya, ya chanting pagi dan malam hari,
meditasi di rumah, dan juga sering ke wihara. Membangun ya, bagaimana membangunkan tubuh kita. Ya, jadi di dalam diri kita itu harus punya aditana, ada tekad untuk melakukan hal tersebut. Karena seringkali ketika kita mau melakukan hal baik di awal, itu muncul kemalasan, muncul halangan-halangan ya, yang muncul ya baik dari dalam diri kita maupun juga nanti tantangan dari luar. Jadi kita itu harus punya tekad aditana. Selain juga tekad dan aditana, kita itu punya kedisiplinan. Bagaimana kita mendisiplinkan dirinya sendiri untuk tetap teguh pada apa yang kita putuskan kita untuk dilakukan. Misalnya kita sudah bertekad, pokoknya jam 7 malam saya itu akan chanting malam. Ya, Hmm. yaitu apapun yang terjadi, ketika memang hal itu bisa ditinggalkan, harus ditinggalkan untuk kita melakukan chanting malam. Atau kita bertekad nanti mau misalnya pagi saya mau meditasi mulai jam 5. Ya kita itu harus mengusahakan diri bangun sebelum jam 5. Jangan karena terlalu dingin, terlalu apa kita malas-malasan. Makanya kalau kita belum sanggup ya harus dibantu alarm supaya membantu kita supaya bisa bangun tepat waktu. Nah, atau mungkin minta orang lain untuk membangunkan kita kalau kita belum sanggup. Jadi punya tekad, punya kedisiplinan, dan kita itu punya kemauan yang tinggi untuk melakukan hal itu canda. Itu yang harus dibangun di dalam diri kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah punya samadhi atau memiliki pengertian terhadap praktek-praktek dhamma ini adalah praktek yang akan membawa manfaat baik untuk kita saat ini maupun untuk kehidupan yang berikutnya. Serta justru malah bermanfaat lebih dari itu untuk mengikis penderitaan. Jadi dengan adanya dorongan, dengan adanya motivasi, punya tujuan dalam kita melakukan sesuatu hal baik, didorong oleh pengertian, didorong oleh tekad yang kuat, punya kedisiplinan untuk mengatasi rasa malas, punya wirya, punya semangat. Nah, itu akan menjadikan diri kita itu akan memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Gitu. Baik, Bante. Kombinasinya ada di tanah, ada wirya, ada canda ya, Bante, ya, untuk Ya, membangunkan ada kedisiplinan. disiplinan juga. Ya, Ini ada pertanyaan lagi, Bante, seperti ini dari ya, muda-mudi, Bante. ya. Malam, Bante. Selamat malam. Bagaimana pendapat Bante terhadap muda-mudi yang ingin belajar Dhamma, tapi kurang percaya diri atas kemajuan spiritual atau kemajuan daripada Dhammanya itu sendiri, Bante? Hmm. Muda-mudi nih. Jangan, jangan buru-buru ingin mendapat hasil. Oh, oke. Ya. Hmm. Jadi praktekkanlah Dhamma ini dengan kesungguhan hati. Ya. Dan yang kedua, jangan membandingkan dengan siapapun. Oh, Karena kita kadang-kadang merasa nggak percaya diri karena kita membandingkan. compare. Setiap orang itu punya potensi masing-masing. Jadi nggak usah membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Ya kita lakukan aja sesuai dengan teori, sesuai dengan apa pengetahuan kita, untuk bisa menjalankan praktek dhamma semampu yang bisa kita lakukan. Dan Hmm. jangan juga, ya tadi, jangan membandingkan. Itu. Karena membanding-bandingkan dengan orang lain itu juga akan menjadikan kita mungkin rendah diri. Nah, itu adalah bagian, sebenarnya rendah diri juga bagian dari kesombongan. Makanya nggak usah lah, pokoknya kita lakukan sesuai dengan potensi. Ya kita setiap orang itu punya potensi masing-masing. Ya setiap potensi, setiap orang itu beda-beda. Ya makanya ya kita lakukan aja. Dan jangan terlalu banyak ingin cepat
mendapat hasil. Justru ketika kita melampatkan dhamma, justru yang harus kita cari apa yang telah berkurang. Jangan mencari apa yang saya dapat. Karena apa yang saya dapat juga ya nanti akan menjadikan kekecewaan kalau kita itu nggak mendapat. Tapi kita berusaha untuk mempraktekkan dhamma untuk mengurangi hal-hal buruk, sifat buruk di dalam diri kita. Dan untuk juga mengikis pengotor batin. Apakah emosi saya sudah berkurang belum? Apakah praktek-praktek buruk saya sudah berkurang belum? Apakah keserakan saya berkurang belum? Apakah kebencian saya sudah berkurang belum? Ya. Kemarahan saya, emosi saya sudah lebih menurun belum? Jadi itulah yang sebenarnya yang harus pikirkan, bukan kita ingin cepat-cepat mendapatkan hasil. Ya, gitu. Jadi kita harus mengawasi hal-hal buruk atau sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Bagaimana supaya kita itu tidak membandingkan dengan siapapun. Pokoknya kita praktek dhamma. Praktek itu adalah demi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Baik. Oh, ini bertanya lagi, Bante. Ya, Eh, sekarang tadi kan sudah dana silang, ini bertanya mengenai samadhi, Bante. ya, Malah Bante, dia bertanya, ya, objek meditasi atau samadhi apa yang relevan atau cocok bagi muda-mudi yang ingin memulai latihan pengembangan batin, Bante. Ini ya, muda-mudi lagi nih, muda-mudi, Bante. ya. Sesuai dengan apa ya maksudnya dicobalah ya maksudnya yang paling biasanya dilakukan itulah anapanasati yaitu memperhatikan napas masuk napas keluar bagaimana kita bisa mengetahui ketika napas masuk dan napas keluar lewat kedua lubang hidung kita syukur bisa mengetahui ketika pas napas panjang napas pendek kalaupun itu belum ya kita itu minimal bisa merasakan napas masuk, napas keluar. Ya, kalau ini bisa, ya bisa mengambil metode ini. Kalau nggak bisa, bisa kita mengembangkan dengan eh, cinta kasih. Ya, mengharapkan bagaimana memposisikan diri kita supaya merasakan kebahagiaan. Setelah kita merasakan kebahagiaan, kita berusaha berbagi, mengembangkan ke sekeliling kita, mengajak semua makhluk berbahagia. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan kalau ingin memulai. Ya kalau itu belum bisa cocok ya nanti bisa dicek mana yang cocok karena kalau dalam meditasi objek untuk mencapai keterangan batin itu ada 40 objek tapi yang umum ya, sering dilakukan ya cinta kasih terus kemudian juga apa Pas. Anapanasati. Juga bisa juga melakukan perenungan terhadap Buddha Dhamma Sangha. Itu juga boleh, yaitu merenungkan sifat-sifat luhur yang ada di dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Ya, tinggal tergantunglah mana yang bisa cocok. Bisa kita coba satu persatu, mana yang nanti paling nyaman untuk kita, itulah yang dilanjutkan. Kalau untuk Hmm, pada waktu mencoba belum cocok, ya kita bisa mencoba objek yang lain. Sampai kita mendapatkan objek yang cocok untuk kita gitu. baik, baik ya. Jadi silakan sesuai dengan referensi Bante dicoba ya pernafasan, meta bawana ya Bante ya. Udah Dhamma Sangga Nusati ya. Mungkin objek warna juga ya Bante ya. Bisa Iya, ya ya bisa ada 40 yang bisa kita coba. Itu 40 saya nyebutkan hanya sebagian aja, yang umum ya Bante ya. yang umum aja. Ya, Semoga menjawab. Ya, masuk lagi pertanyaan Bante. Bante, bagaimana kita mencegah untuk tidak bergosip? Wah, susah Bante sekarang dimanapun kita bertemu dengan gosip di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Oh, itu bagaimana Bante? Jadi mungkin buka ya, medsos ketemunya gosip, ini di
kehidupan bertemu juga gosip, Bante ini bagaimana kita melatih diri supaya kita ini menghindari Ya, untuk jangan kekotoran suka batin. jangan suka ikut nimbrung di tempat gosip. Masalahnya sebenarnya dimanapun ingin gosip. Ya, ya itulah ya kita itu berusaha untuk mengurangi saja. Iya, Ya mengurangi sedikit demi sedikit ya. Namanya mengurangi ya kita sendiri yang harus punya pengendalian. Kalaupun benar. mungkin kita kumpul-kumpul sama mereka yang mungkin kumpul di arisan, kumpul di mana, mereka sedang membicarakan kejelekan orang ya kita nggak usah terlibat. Ya misalnya jadi pendengar nggak usah ikut-ikutan. Kalaupun di situ mendengar, ya cukup mendengar saja. Tidak terpancing oleh keadaan yang ada di depan mata kita. Itu saja. Kalau kita belum bisa, kalau setiap kali ada di kondisi itu selalu terpancing ya, untuk awal-awal ya harus menghindari bentuk pergaulan yang dipenuhi dengan gosip. Misalnya di medsos ya, kurangilah lihat-lihat medsos. Salah baiknya untuk kita arahkan ke hal yang lebih positif. Kalau misalnya apa banyak di pokoknya kan sebenarnya apa teknologi kan itu apa netral. Tinggal kita itu maunya mau pilih yang mana. Kalau kita memang punya pengendalian pasti pilih yang baik-baik kok. Itu tergantung dari kita. Kita kan nggak dipaksa untuk ikut gosip kan. Kita kadang-kadang yang mudah terpancing saja. Jadi intinya ibu bapak harus punya pengendalian Iya, terhadap hal-hal tersebut sehingga tidak mudah terpancing dan kita itu bisa apalagi di medsos. Kalau di medsos itu gampang mengalihkan ya. Kalau ketemu muka itu pas ketemu bareng itu ya kita cukup jadi pendengar saja. Nggak usah nambahin bumbu, nggak usah nambahin pakai apa segala macam rasa yang menjadi gosip itu menjadi lebih enak. Jadi ya kita cukup mendengar saja. Gitu. Kalau kita ketemu pas di daratan ya, maksudnya ketemu langsung orang per orang. Tapi kalau kita ketemu di medsos, di apa dunia maya kan itu cepat aja, gampang aja menghindar. Ya, kalau kita memang ingin mau punya pengendalian terhadap hal itu ya menghindar saja ketika menemukan hal-hal atau komunitas yang semacam itu. Gitu. baik Bante. Mungkin karena waktu saya ada satu pertanyaan lagi Bante ya. Mungkin yang lain Ya, maaf ya, apabila tidak sempat dibacakan. Pertanyaannya adalah, Malam Bante, bagaimana cara menumbuhkan dan menjaga keyakinan terhadap Dhamma ketika kehidupan sudah mulai kehilangan harapan, Bante? ya. Itu kembali kepada pribadi ya, pribadi setiap orang. Ya. Kalau kita itu memang mau untuk tetap menjaga ya, yang harus kita jaga adalah pertama adalah memiliki kesalutan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian juga memiliki kekaguman terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengertian kita terhadap Dhamma. Pemahaman kita terhadap Dhamma itu akan menjaga supaya kita tetap yakin. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita tetap eksis dalam praktek ritual Buddhis. Ritual Buddhis yang membaca parita pagi, siang, malam. Karena apa? Dengan kita membaca parita, bermeditasi, itu menuntun kita untuk tetap mengingat bahwa kita adalah masih beragama Buddha. Ya, beragama Buddha. Makanya ya sebenarnya membaca parita itu tidak hanya seketika setiap minggu sekali, 1 minggu sekali. Tapi kalau memang kita punya kesempatan, alangkah baiknya yang membaca parita itu dilakukan di rumah punya altar, kemudian tiap pagi, malam, selalu melakukan pembacaan parita. Hal ini juga akan bisa menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita. Tapi kalau kita ingin lebih kuat lagi, ya itu harus punya pengertian benar terhadap
ajaran Sang Buddha. Karena dengan kita memiliki pengertian, itulah sebenarnya benteng paling aman untuk menjaga keyakinan. Terima kasih Bante atas jawaban yang telah disampaikan Bante dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada sesi malam hari. Bante, mungkin closing statement Bante Ya, atas apa ya, yang telah Bante sampaikan ya, pada hari ini. ya. Kalau kita itu memang sudah menjadi umat Buddha, ya tentunya hidup kita itu harus berpatokan pada ajaran Sang Buddha. Nah, bagaimana supaya kita berpatokan pada ajaran Sang Buddha dalam setiap langkah kita? Ya, kita itu harus punya namanya pemahaman atau punya pandangan benar atau sama titik. Maka kita sebagai umat Buddha itu harus bagaimana supaya kita itu bisa memiliki pandangan benar. Ya, pandangan benar ini bisa ditumbuhkan ketika kita itu bisa mempraktekkan, mempelajari Dhamma, mempraktekkan Dhamma dengan serius ya. Nah, pengertian benar atau kebijaksanaan ini bisa tumbuh ya bisa dengan kita belajar Dhamma atau kita melakukan penyelidikan Dhamma. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan supaya kita menjalankan latihan pengembangan batin atau cita bawana untuk supaya berkembang di dalam nilai-nilai luhur, baik kebijaksanaan, kesabaran, keyakinan, semangat, atau sangat banyak lagi nilai-nilai luhur yang harus kita kembangkan untuk menjadikan diri kita itu nanti punya punya apa? Ketertarikan, kesalutan pada Dhamma sehingga nanti keyakinan kita tidak tergoyahkan dan kita itu akan menjadi pengikut atau pemeluk ajaran Sang Buddha eh, sampai akhir hayat seperti yang sering diungkapkan dalam tekad ketika kita menjadi upasaka dan upasika. Dan itu betul-betul sungguh-sungguh dilakukan sampai kita itu menutup mata. Kalau kita itu memang punya kesadaran diri untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha, ya. Ya mungkin itu saja sebagai penutup ya dari uraian Dhamma yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bante atas closing statement-nya. Untuk melengkapi juga kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan pada malam ini, mohon kepada Yang Mulia Bante Indah Tera untuk bacakan parita pelimpahan jasa Patidana, tetap kebajikan yang telah kita ini bisa dirasakan oleh makhluk-makhluk yang membutuhkan. Ada Bante, disilahkan. Ya, mari setelah berbuat baik mendengarkan Dhamma pada malam hari ini, kita berbagi jasa dengan para luhur, para makhluk, semoga mereka berbahagia. Icitang batitang tonghang kipamewa sami jato sape purento sankapa cando panaraso yata manico iraso yata sabitiyo wewa canto sabaroko winasatoma te bawa tuantara yo suki ika yoko bawa bewa dan nasile sanecang Woda pacayena cattaro dhammawa tante ayo ano sukang Walang ayan jagoda kina dina sanggami supatitita
Ikaratang itayasa tanaso pakang bate sonyatinda moca ayang nidasito petana puja jagata ulara palanca bekonang manupadinang tumem hiponyang pasutang anapakan te bhawato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba buddha nubhavena satta sote bhavantu te bhawato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba dhamma nubhavena satta sote bhavantu te Bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sanggano bhavena sada sote bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan pada Yang Mulia Bante Indah Gunutra, secara bersama-sama kita menyampaikan ungkapan rasa terima kasih tersebut. Okasa Wandami Bante. Vivatana silisa nicamuta paceno cakarutama vatanti nuano sukapala. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami untuk mengisi acara sebelum pada pendapat. Berikut Bante mohon diterima untuk sertifikatnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Ya, ya, Salam selamat beristirahat Bante. ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, izin ya. Ya Bante. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang hadir, baik melalui Zoom, WhatsApp, kita sudah tiba di pemirsa. Jadi sudah kita buka acara ini dengan pembacaan kata, juga dengan pembacaan nama. Silakan ambil sikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang apiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang Namami. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya, baik. Terima kasih kepada Romo David yang sudah memimpin memandu sesi materi. Sebelum sampai di pengumuman, saya akan bacakan puisi karya dari Kotedi dengan judul Dhamma sebagai Cahaya Kehidupan.
Dhamma menjadi kompas, menunjukkan arah yang baik kepada kita. Dhamma menjadi landasan, fondasi bangunan kehidupan untuk setiap makhluk. Dhamma menjadi pegangan, tuntutan yang membawa kita untuk lebih bijaksana. Marilah kita meningkatkan keyakinan kepada Dhamma tentang kebenaran sejati. Marilah kita mengembangkan keyakinan kepada Dhamma melalui praktik. Pikiran yang luhur, ucapan yang santun, perbuatan yang tulus. Rintangan demi rintangan datang silih berganti. Kalau kita yakin akan Dhamma, kalau kita yakin untuk praktik Dhamma, maka tiada lagi keraguan, maka terlewati segalanya dengan baik. Semoga setelah mempelajari Dhamma, kita semakin bijaksana dalam segala hal. Semoga dengan cahaya Dhamma, tiada lagi kegelapan dalam hidup kita. Semoga cahaya Dhamma dalam hidup kita semakin berkilau dan terpancar lebih baik. Demi membawa lebih banyak makhluk menuju kebebasan sejati, menuju kebahagiaan sejati. Setelah puisi tadi akan dilanjutkan oleh pengumuman. Ya, berakhirnya pengumuman tadi berarti berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih yang terhormat kepada Bante, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari Sedharma yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita bersemangat untuk melakukan kebajikan khususnya di bulan Waisak ini. Saya Natasha, pamit Sotihotu, selamat malam, selamat beristirahat.